Ini benar apa enggak? Tanyakan nurani. Nurani kita itu sudah diciptakan oleh Tuhan untuk tahu mana yang baik, mana yang tidak. Asal ini tidak terus-menerus diabaikan. Kalau nurani terus-menerus diabaikan, dia tidak berfungsi apa. Tapi kalau masih murni, dia bisa mengarahkan kita ke jalan yang benar. Makanya Nabi bilang, istafti qalbak. Tanyakan kepada hati nurani. Nurani ini makanya disebut nurani. Dia bukan fisik, tapi sifat cahaya. Apa namanya, kami yang di NU sekarang ini hanya melanjutkan apa yang diperjuangkan oleh Gus Dur Abdurrahman Wahid yang memahami Islamnya adalah agama kemanusiaan itu, dan itu masih belum banyak pemahaman mendalam yang sampai ke sana, ke permasalahan yang tadi disebutkan itu. Karena menurut saya akibat dari belum sampainya pemahaman itu ke tingkat yang seharus mestinya. Karena agama Islam itu banyak yang memahami 30%, yang memahami 50%, bahkan ada yang memahami kulitnya saja. Untuk memahami yang seperti Gus Dur itu memang memerlukan suatu pengajian, suatu kajian yang mendalam dan perjuangan yang terus-menerus dan kesabaran yang betul-betul sabar. Karena ini ilmu harus tingkat sampai kita bisa memahami bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Itu orang melalui tingkatan-tingkatan. Jadi kadang-kadang kita tidak sabar ketika baru tingkat 1, mereka sudah merasa itulah Islam yang sesungguhnya. Ini yang kemudian menjadi masalah. Karena itu kita harus sekali lagi harus sabar untuk melanjutkan mengkaji terus dan mendengarkan suara-suara nurani. Itu gampang sekali tuh. Kalau apa namanya, Nabi Muhammad SAW itu mengatakan istafti qalbak. Itu tanyakan nuranimu, itu kunci. Ini benar apa enggak? Tanyakan nuranimu. Nurani kita itu sudah diciptakan oleh Tuhan untuk tahu mana yang baik, mana yang tidak. Asal ini tidak terus-menerus diabaikan. Kalau nurani terus-menerus diabaikan, dia tidak berfungsi apa. Tapi kalau masih murni, dia bisa mengarahkan kita ke jalan yang benar. Makanya Nabi bilang, istafti qalbak. Tanyakan kepada hati nurani. Kadang-kadang kita bingung. Ini kok seperti benar kata-katanya, ini kok benar. Ini benar. Tanyakan hati nurani. Nanti akan dijawab yang benar ini. Nah, Nabi bilang, tanyakan pada hati nuranimu, apapun kata orang. Nurani ini makanya disebut nurani. Dia bukan fisik, tapi sifat cahaya. Dan apa namanya, kalau yang tadi disebutkan akhir-akhir ini ada masalah mana-mana, itu menurut saya ya karena ketidaksabaran untuk mendalami agamanya. Kalau orang sabar mendalami agamanya dan sampai ke titik pemahaman yang betul, maka dia tidak akan menjadi masalah. Karena disebut rahmatan lil alamin. Bagaimana? Rahmatan itu artinya mengasihi, bagaimana menghancurkan tidak bisa. Itu sama sekali bertentangan. Jadi ada yang salah. Yang salah di mana? Ya itu tadi, pemahaman yang kurang pas. Terima kasih sekali lagi
keraguannya semuanya ini, saya meluangkan waktu untuk datang ke gubuk kami ini. Ya inilah gubuk saya. Seperti ini, tidak ada kursi, tidak ada apa. Tapi ini istimewa ini. Yang duduk di sini ini pernah presiden-presiden Indonesia ini hampir semua pernah di sini. SBY, Prabowo, Gus Dur, ini pernah di sini semua. Ya begini dia duduk begini. Sebentar lagi ini Jokowi, Presiden Amerika Serikat. Ya, apa namanya Jokowi juga, semuanya sudah pernah di sini. Persaudaraan itu ada berbagai istilah, tingkat-tingkat, dan itu membutuhkan tingkat-tingkat pemahaman terhadap agama itu sendiri. Ada istilah ukhuwah nahdiyah, persaudaraan sesama orang NU. Ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama orang Islam. Ukhuwah watoniyah, persaudaraan sebangsa. Ada ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Dan ini yang paling tinggi pemahaman ini. Kalau orang sesama NU tidak bisa bersaudara, dia tidak akan bisa bersaudara dengan sesama Islam. Kalau sesama Islam dia tidak bisa bersaudara, tidak dia bisa bersaudara sesama bangsa. Kalau dia tidak bisa, dia tidak bisa bersaudara sesama manusia. Apa namanya? Saya katakan tadi, orang itu memahami Islam itu bertahap. Ada yang sudah memahami, ada yang makanya saya selalu mengatakan jangan berhenti belajar. Kenapa? Kalau kita berhenti belajar, kita tidak akan sampai ke tataran yang di atas. Untuk memahami demokrasi misalnya, itu juga ada tatarannya. Ada orang yang begitu tatarannya di sini melihat demokrasi seolah seperti musuh. Ada yang sudah tingkatannya di sini, ini anggap biasa. Di demokrasi ya ada, di Islam ada musyawarah, ada syura segala macam, ada penghormatan terhadap pendapat orang lain dan lain sebagainya. Jadi tergantung tingkatan ilmunya orang itu. Karena itu kita tidak boleh berhenti belajar dan bersabar untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang lain.